Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadir Afgani dengan NIM 230105011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai efek toksik bagi perokok pasif. Seperti yang kita ketahui, rokok masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang signifikan di dunia, bahkan di Indonesia. Menurut World Health Organization, pengguna tembakau menyebabkan lebih dari 8 juta kematian setiap tahun, termasuk sekitar 1,3 juta kematian pada individu yang tidak merokok, namun terpapar asap rokok di lingkungannya. Di Indonesia sendiri, prevalensi rokok masih tergolong tinggi. Data Survei Kesehatan Indonesia mengungkapkan pada tahun 2003 bahwa sekitar 29,7% penduduk berusia lebih dari 10 tahun merupakan perokok aktif. Tingginya konsumsi perokok ini menjadi perhatian karena asap rokok mengandung lebih dari 5.000 senyawa kimia dengan ratusan di antaranya bersifat toksik dan puluhan lainnya bersifat karsinogenik. Beberapa zat yang berbahaya banyak ditemukan dalam asap rokok antara lain ada nikotin, karbon monoksida, benzena, formaldehida, kadmium, dan nitrosamin. Paparan zat-zat ini dapat menimbulkan berbagai toksik yang berdampak pada kesehatan perokok aktif maupun perokok pasif yang ada di sekitarnya. Nah, yang efek toksik asap rokok itu diawali oleh fase eksposisi, yaitu ketika seseorang menghirup asap rokok yang mengandung zat toksik, oksidan, dan radikal bebas. Setelah masuk ke dalam tubuh, komponen asap rokok mengalami fase toksikokinetik yang meliputi absorpsi melalui paru-paru, distribusi ke jaringan sel dan sel tubuh, serta proses biotransformasi yang menghasilkan berbagai spesies reaktif seperti nitric oxide, superoksida, peroksinitrit, dan radikal hidroksil. Nah, selanjutnya pada fase toksodinamis, senyawa-senyawa reaktif tersebut berinteraksi dengan komponen seluler dan molekuler, eh, sehingga memicu stres oksidatif dan inflamasi. Proses ini ditandai dengan aktivasi mediator inflamasi seperti TNF alfa dan NF-kB. Berkerusakan DNA, oksidasi protein, peroksidasi lipid membran, gangguan fungsi mitokondria, serta aktivasi protein P53 yang menyebabkan kanker. Rangkaian peristiwa tersebut dapat berujung pada apoptosis, difusi jaringan, dan peningkatan risiko berpenyakit klinis. Nah, ini ada sedikit gambaran mengenai eh, gambar apa namanya? Gambar si fase kerjanya seperti ini. Nah, seperti teman-teman. Nah, ini saya ambil dari artikel berita yang dibuat oleh kelompok 4 dengan judul Rupiah Boleh Lemah, Paru-Paru Jangan Dong. Yang dimana mengisyaratkan kita ketahui sendiri Indonesia sedang mengalami kelemahan rupiah. Jadi dengan melemahnya rupiah, kita harus lebih peduli terhadap kesehatan kita sendiri. Lanjut, lanjut. Pada
tingkat seluler, salah satu komponen utama asap rokok yang berperan dalam proses tersebut adalah nikotin. Ya, nikotin adalah salah satu dari sekian banyak yang kandung nikotin adalah bahan yang terkandung dalam rokok sendiri. Nah, sekarang saya ada Panda. Jadi Panda di sini akan menjelaskan selanjutnya. Nah, nikotin yang masuk ke dalam tubuh akan berikatan dengan reseptor ni- 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 dengan reseptor nikotinik asetilkolin pada membran sel. Aktivasi reseptor ini meningkatkan konsentrasi Ca2+ intraseluler yang mengganggu homeostatis mitokondria dan menurunkan efisiensi rantai transport elektron. Akibatnya, terjadi kebocoran elektron yang memicu pembentukan reaktif oksigen spesies. Dalam jumlah berlebih, ketika produksi ROS tadi, jika melampaui kapasitas sistem antioksidan sel, maka akan terjadi stres oksidatif yang dapat merusak lipid, protein, dan DNA. Dalam kondisi stres oksidatif yang berkepanjangan, ROS dapat berinteraksi dengan DNA dan menyebabkan berbagai bentuk kerusakan genetik. ROS mampu mengoksidasi basa nitrogen, terutama guanin, serta merusak gula deoksiribosa dan tulang punggung fosfodiester DNA. Kerusakan tersebut dapat berupa modifikasi basa, pembentukan produk oksidasi DNA, maupun putusnya satu atau dua untai DNA. Pada kondisi normal, sel memiliki mekanisme perbaikan DNA untuk mengatasi kerusakan tersebut. Namun, apabila paparan berlangsung terus-menerus, kapasitas perbaikan DNA menjadi tidak memadai sehingga lesi DNA dapat berubah menjadi mutasi permanen saat proses replikasi berlangsung. Mekanisme toksisitas tersebut tidak hanya berdampak pada perokok aktif, tetapi juga pada prokofasis yang terpapar di lingkungannya. Kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan lansia memiliki risiko yang lebih tinggi mengalami gangguan kesehatan akibat paparan nikotin dan senyawa toksik lainnya dalam asap rokok. Lalu, pada ibu hamil, nikotin dapat menyempitkan pembuluh darah sehingga pasokan oksigen dan nutrisi ke janin berkurang. Kondisi ini meningkatkan resiko keguguran, kelahiran prematur, serta bayi lahir dengan berat badan rendah. Dampak kesehatan akibat paparan rokok juga terlihat pada balita dan lansia sebagai kelompok yang memiliki kerentanan fisiologis lebih tinggi terhadap zat toksik. Pada balita, paparan asap rokok dapat meningkatkan resiko infeksi saluran pernapasan seperti ISPA, bronkitis, dan pneumonia, serta menghambat perkembangan fungsi paru-paru. Lalu, berbagai temuan tersebut menunjukkan bahaya rokok tidak hanya mengancam perokok aktif, tetapi juga individu yang terpapar asap rokok di sekitarnya. Dengan masih tingginya paparan asap rokok di Indonesia, penerapan kawasan tanpa rokok serta kebiasaan tidak merokok di dekat anggota keluarga menjadi langkah awal sederhana, namun penting untuk melindungi kesehatan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti ibu hamil dan balita dan lansia. Eh, Sekian mungkin pembahasan sedikitnya dari saya. Saya Muhammad Fadiar dan tadi ada rekan saya Panda dan juga Rubah.
Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala-segala kekurangan yang saya dan rekan-rekan saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.